Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua subscriber di channel Denmas Pamor. Untuk edisi di video kali ini, saya akan mengangkat tema sebuah mustika yang memang ini banyak dicari, banyak diburu oleh para kolektor terutama, atau yang membutuhkan jelasnya. Apa yang akan kita review? Di sini akan kita review sebuah mustika yang bernama mustika rantai babi. Namun pada video episode pertama ini, jadi nanti rencananya bersambung beberapa video, kita akan mengedukasi mana mustika rantai babi asli, mana yang palsu dan cirinya seperti apa. Itu. Seperti yang kita kenal, mustika rantai babi ini terkenal dengan 1000 manfaat atau banyak tuahnya. Yang paling terutama yaitu dari sisi proteksinya yang dikenal oleh halayak umum, yaitu untuk anti sajam sampai tatanan cutter, anti cukur, dan anti senjata api, teluh, tenung, santet, dan sebetulnya banyak sekali tuahnya. Bahkan segelintir yang beredar di masyarakat, mustika rantai babi ini sering dipakai sarana untuk penarikan atau penghadiran uang goib. Benarkah itu? Nah, kita review dulu dari mulai pengenalan tentang mustika rantai babi asli dan palsu. Nah, kita udah siapin di sini perbandingan mana mustika rantai babi palsunya dan yang aslinya. Ini kita review yang palsunya dulu. Di sini kita lihat dari teksturnya saja ini udah kasar ya, dan bulunya atau rambutnya ini seperti guntingan gitu. Dan kalau kita lihat dari badan RB ini kayak model apa, dikasih lem lah. Kalau kita seperti ini nih, ini rentan retak ya ini. Dan saya bingung juga, bahkan banyak spiritual yang mengangkat mustika rantai babi KW dan diisi gitu dengan doa-doa. Nah, hanya keyakinan saya yang namanya istilahnya yang palsu, tuahan itu bertahan tidak lama. Nah, ini dia, kebetulan ada yang copot nih bulunya nih. Ini bulu kayak model injuk ya, injuk tuh. Ini keras banget tuh. Jadi ada yang dari buntut sapi, buntut kerbau gitu, kemudian disambung dengan lem yang kuat gitu. Nah, bulunya itu lebih natural karena itu langsung dari buntut gitu. Hanya secara anatomi tubuh tidak bisa dibohongi gitu. Kalau kita bahasa sekarang tuh kita ronsen gitu, itu bakal kelihatan mana asli, mana palsu. Nah, ini kalau di pusaka ini garap kasarnya. Nah, mustika rantai babi ini berasal dari Raja Babi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang mustika rantai babi ini penarikan dari pohon, keluar dari batu, itu fix bohong besar. Karena tetap yang namanya mustika rantai babi, namanya juga babi, berarti ada di Raja Babinya gitu. Bahkan untuk mendapatkan satu mustika ini perlu proses perjalanan yang tidak dekat gitu. Bahkan keluar kota kita seminggu 2 minggu yang belum tentu kita dapat. Walaupun kita dengar kabar bahwa di suatu gunung itu terdapat satu komunitas babi dan memiliki raja pastinya. Nah, itu belum tentu kita dapat gitu. Jadi kalau misalnya ada lelangan mustika rantai babi 300, 500, sejuta, 2 juta, udah mending uangnya pakai beli bakso aja deh gitu. Sayang daripada Anda tertipu gitu dengan dongeng-dongeng manis. Nah, ini yang palsu. Nah, kalau yang aslinya ini saya akan perlihatkan. Di sini saya ada 2 jenis. Nanti untuk jenis rantai babi ini kita akan terangkan. Ada rantai babi tempur, ada RB Raja, ada RB Ratu, ada RB Kayan, ada RB Siluman, dan ada juga yang mempunyai mata hanya langka ya, langka sekali. Nah, orang sering nanya, Kang, apa bedanya
rantai babi dengan samban. Bedanya itu kalau yang disebut samban sebetulnya rantai babi juga, hanya kulitnya masih plasenta, masih sangat rentan sekali gitu kan ya. Kalau rantai babi dia udah teksturnya itu sudah kuat. Nah, kita akan review ya. Salam ya. Ini salah satu koleksi saya. Ini mustika rantai babi jenis raja. Kalau kita lihat dari anatomi tubuhnya, jelas di sini original, ya, bisa diperhatikan. Oke. Nah, yang kedua, ini salah satu ageman dan koleksi saya juga. Ini jenisnya tempur. Kalau masih samban disebutnya samban api. Ketika kulitnya sudah tidak plasenta, dia sudah tua, ini disebutnya RB tempur. Nah, dari pertama pengenalan dari sisi anatomi tubuhnya. Yang kedua, mustika rantai babi bulunya itu tumbuh. Jadi kalau ada yang jatuh seperti ini, dia akan tumbuh lagi. Gitu. Dan bulunya itu berubah-ubah warnanya. Hitam, kadang kuning, kadang putih, kadang kemerahan. Kuningnya seperti kuning emas gitu, dan rubah-rubah, terkadang posisinya pun itu berubah-ubah. Nah, saya hanya ingin meluruskan dogma yang sudah tercipta di masyarakat bahwa rantai babi itu bisa tidak terlihat di cermin. Saya sempat mengedukasi melalui suatu media ya, itu kita buat koreknya persis korek kuning ini, itu di shoot kamera dengan teknik editing, ini tidak terlihat itu di cermin, itu semua editan. Dan yang kedua, katanya rantai babi itu bisa tembus kaca. Terkadang dogma penyesatan ini gitu ya, terwariskan turun-temurun, dipercayai, bahkan orang tersebut jangankan punya, megang aja belum pernah. Akhirnya berlakunya debat kusir gitu. Nah, yang paling hal terpenting lagi dari mustika rantai babi ini mempunyai energi yang sifatnya itu gatal gitu. Tapi tidak seperti yang dibilang atau di video-video YouTube lainnya bahwa ketika kita memiliki rantai babi itu akan mengakibatkan penyakit kulit, kudis, kurap. Itu nggak betul. Karena biasanya ketika saya dapat mustika rantai babi dari suatu tutorial habitatnya gitu, itu selama 3 malam itu kita karantin untuk menetralisir energi yang keras, bukan negatif ya. Sebetulnya nggak ada energi negatif, hanya mungkin karena berbeda dengan tubuh manusia sehingga kita perlu penetralisiran dan penyelarasan terhadap energi tubuh gitu. Walaupun pada dasarnya sifat gatal itu tidak bisa dihilangkan karena memang sudah karakter alamnya gitu. Jadi pahami, pelajari, jangan sampai Anda tertipu oleh berita-berita yang beredar turun-temurun yang sudah membentuk suatu dogma penyesatan gitu ya, sehingga tergiur oleh oknum-oknum bahwa ini yang asli dan ini tahan ini, itu udah hanya dimanifestasikan. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan mengedukasi berbagai jenisnya, kenapa ini disebut jenis ini gitu, dari mana asalnya, dan betul tidak secara tua itu. Dan pastinya apapun yang ada di alam itu menyimpan suatu rahasia yang Tuhan berikan, yang diperuntukkan untuk kehidupan termasuk manusia yang bisa memanfaatkan daripada apa yang tersirat di dalam sebuah mustika itu. Banyak sebetulnya di video singkat ini, hanya sebuah edukasi saja gitu yang mudah-mudahan bermanfaat. Nanti next video kita akan bahas lagi tentang rantai babi dari sisi lainnya. Bahkan nanti akan ada pengujian gitu. Terima kasih untuk semua yang baru mampir. Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe gitu. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi, menjadi pemahaman supaya minimal
menghindari segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan mustika rantai babi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.